Hello LRtizen, welcome back to another episode of LRtizen Podcast. Hari ini kita mau ketemu sama siapa nih, Ca? Kayaknya agak spesial nih, soalnya kita bawa kopi di sini. Tapi bener kan? Cluenya adalah dia itu pernah main di salah satu film yang ada unsur kopinya. Betul banget. Kan gue nggak ngadi-ngadi. Gak ngadi-ngadi ya, jangan ngadi-ngadi. Tenang aja, LRtizen kita nggak mengadi-ngadi. Dan kita jamin semua LRtizen kenal dengan seseorang yang akan menemani kita bincang santuy di podcast di pagi hari ini ya. Cluenya adalah dia aktor, pemeran utama pria di Festival Film Indonesia tahun 2014. Gila tuh. Dan dia juga seorang coffee enthusiast. Oh iya, dia seorang coffee enthusiast. Siapa kira-kira? Coba hubungi nomor di bawah ini dan akan ada hadiah 2 juta rupiah. Nggak bohong, nggak ada budgetnya yang itu, nggak ada. Dan selama beberapa waktu ke depan, kalian akan tetap kita temani bareng dengan gue Hagi Adityo di @hagiadityo dan gue Caca di @cacarin. Oke semuanya, kita Halo. udah kedatangan salah satu tamu yang kita udah omongin bareng. Di Salah satu sini aktor. ada Bang Chico Jericho, Bang the one Chico and Jericho. only. Halo, Selamat pagi Bang. selamat pagi. Ya, anyway Bang Chico, makasih banget karena udah jauh-jauh main ke LRT City Ciracas. Yes. Dan main tentunya ke studio kita. mampir ke studio podcast kita. Pagi-pagi lagi Bang. Gue terima kasih banget udah datang ke sini disediain kopi lagi. Wis. Iya kan, jadi semangat dan kopinya enak yang paling Oke. penting. Asik, mantap. Namanya Respati. Meresap sampai ke hati. Meresap sampai ke hati, bener sih emang. Meresap ya kayak gitu kan. Oh, gila ya. Oke, Kita Bang. hari ini mau Ya. ngobrol-ngobrol santuy aja nih Bang Boleh ya. dong. Di pagi hari Sabtu nih kan ya. Ya artis, Bro. Bercanda. Serem gue. Artis coy. Gile. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, Bang. Pertanyaan hobi santuy. Apa Hobi tuh? lo sebenarnya ngapain aja sih, Bang? Kalau kita boleh tahu. Hobi gue olahraga, Olahraga, nonton, tidur. tidur. Simple banget ya. Simple. Gue nggak begitu terlalu suka yang Heavy. nongkrong Oh. yang nggak ada juntrungan nih, buang-buang waktu. Karena menurut gue waktu tuh paling segalanya sih, nggak akan bisa diulang. Wih, gila ya. Filosofis banget ya. Iya. Asik ya. Walaupun jawaban hobinya tuh receh Iya gitu. sih. Olahraga, nonton, tidur. Tidur. Oke. Tapi ujung-ujungnya filosofis. Benar. Oke nih Bang, kan sekarang Nah. nih walaupun hobi lu tadi apa sih? Olahraga, Nonton. nonton, tidur, ya kan? Tapi ada dua ya yang kita pengen tanya tuh. Hobi lo motoran sama Ya. sepedaan juga kan ya? Ah. Bener kan ya? Hobi motor emang dari kecil sih. Dari gue Serius SD lo? gue suka main motor. Wah, motor pendek gitu? Motor kecil. Wih. Dulu zaman gue SD itu ada motor dandy kan. iya Dendi dulu kan Iya sempat kan? ngetren. Oh iya. Terus Ya, off-road Karena gue gitu dilarang sama orang tua gue, jadi justru gue makin menggebu-gebu untuk main Asik. motor. Wis. Emang Makin ngumpet-ngumpet, sesuatu yang nggak iya, boleh bener. itu emang makin Iya trigger. kan? Gue dulu dilarang banget sama nyokap gue karena gue anak paling kecil gitu. Oh, Dilarang. bungsu ya? Iya, Pak. Jangan naik motor ntar bahaya. Ya udah Lecet motor gitu kan. security gue bawa. Buset. Gue belajar itu dari nggak diajarin. Oh, Jatuh-jatuhan otodidak gitu. ya? Security gue punya motor, parkir, gue bawa langsung. Kocak sih ini. Bawa Kasih bumper dulu jatuh. sih. Kasih gambar dulu. Yeay. Asik. Oke, Gitu. kalau hobi sepedaan Bang itu udah lumayan lama juga? Hobi sepeda, ya namanya hobi sepeda sih baru-baru ini. Baru-baru Dulu sih ini gue ya? suka aja main sepeda. Oh, oke. Dari zaman dulu ya gue suka naik sepeda, tapi sekarang ini baru mulai karena mulai lagi. kebetulan gue juga lagi ada kolaborasi. Nah, ini nih, seru nih kolaborasinya. Sama salah satu brand Indonesia juga, Element Bike. Ya ketika gue rilis sepeda, gue juga harus suka dulu kan. Yes. Iya. Harus ngerasain dulu, Bener. harus bisa dapat feel-nya dulu, baru Setuju gue gua. bisa Akhirnya ngajak bisa into teman-teman, ngajak masyarakat kayak gitu. Bener-bener. Oke, menarik Gua sih agak lompat-lompat kali tadi ya, dari motor ke sepedaan. sepeda. Nah, cuma kalau lu pernah touring motor nggak Bang? Touring Paling jauh kemana kalau lu pernah? Sumatera sih di Aceh. Oh my Tapi- god, jauh. Oh ya? Oh jauh men. Gua salah Berapa nanya. orang tuh Bang jalan pada saat itu? 4 atau 3. 4 orang. Kebetulan gue juga bawain salah satu acara adventure gitu di Oh, gua tahu di Jakotwala. Iya, Jakotwala. Nah, Iya. itu emang gue bawa motor dari Jakarta di towing. Oke. Itu dari Aceh sampai mana? Jambi itu mana? Oh, lumayan sih, jauh. Ujung ke ujung sih. Iya, itu. iya. Itu naik itu motor. Seminggu ada kali Bang ya? 10 hari. Oh men, lebih.
Oke. Tapi seru banget lah ya. Seru. Suatu sih. pengalaman yang tidak terlupakan. Oke. Oke. By the way, ini lu kan sekarang most of people know you as a public figures. Aktif di dunia perfilman Indonesia. Walaupun dulu awalnya lu start dari sinetron gak sih, Bang? Startnya dari Coverboy malah tahun 2000 dulu. Oh, cover seriusan lu? boy. Iya. Cover Gua boy. kirain penonton bayaran, sumpah. Ya suka cici Iya, iya, gitu iya. ya. Hahaha. Cover boy ya, cover Ini boy. menarik gitu. Oh, cover boy. Iya, That's a dulu. new things to me. Iya. Gua nggak tahu. Tahun 2000 majalah remaja dulu Aneka Yes. Oh. Gua awal startnya di situ sih di dunia entertainment. Cover boy ya. Nah, itu kan suatu yang gimana ya? Dari awal cover boy itu kan berarti lu modeling ya. Iya. Lu lebih fokus ke modeling, terus sekarang lu malah famous as a actor gitu. Iya. Itu how you switch gitu dari iya, modeling bener terus sih. tahu-tahu lu kok kayaknya gue ke aktor aja. Banting setir gitu kan. Balik lagi karena hobi gue nonton. Oh. Dari kecil juga tuh, Bang. Bokap gue koleksi film. Oh. Jadi dulu oke. tiap kali sebelum tidur suka nonton, gue ngeliat gitu, nonton film action, nonton filmnya dulu beberapa film kayak Godfather, Scarface, gitu. Gue liat Al Pacino, gue suka banget sama Robert De Niro, gitu. Gimana caranya gue bisa kayak mereka gitu. Oh, oke. Ketanam gitu Bang jadinya. Iya, jadi ya mulai ikut casting, ya gue dapet sinetron dulu, main di beberapa judul. Sekitar tahun 2004 apa gue 2002 gue awal main sinetron sampai 2011. Oke. Akhirnya gue stop di 2013, gue pindah ke film sampai sekarang. Oh, oke. Oke. Karena menurut gue ya gue bisa explore lebih ketika gue di film Oh, oke. timbang gue di sinetron. Karena kan dia juga kejar tayang. Gue Iya sih, punya namanya proses keaktoran itu gue dapet di film. Seninya lebih dapat di film ya, justru ya. Dua-duanya sama-sama. Dua-duanya sama-sama, ya? Tapi prosesnya kan jauh lebih panjang. Iya. Iya, Ada benar proses sih. workshop, proses menghidupkan Karakter Konsepnya. gitu ya. kayak gitu. Tapi lucu ya, maksudnya gini, most of people kalau Iya, salah. Penonton bayaran, gue penonton. kasih bumper, kasih bumper. Lo pernah jadi penonton bayaran ya? Pengen bang, gue pengen dilihat emak gue di kampung, gue masuk TV sekali. Sekarang kan nggak perlu masuk TV kan, lo juga Iya. bisa udah era digital kayak begini. YouTube. Lebih dari TV. Jadi emang Sambil childhood dibahas dream ya. Lu masuk ke dunia perfilman ini karena emang lu passion, lu seneng, terus lu Benar. kayak ngelihat orang, gue pengen jadi kayak gitu nggak Iya sih? benar, gue seneng gitu. Ketika gue habis nonton terus gue tiru-tiru tuh. Wis, Oh. tiru ya. Gue tiru-tiru tuh nonton Spider-Man lah gitu. Terus lu nempel di tembok gitu. Gue bawa benang dulu. Gue bawa benang, gue bawa benang wall, gue lempar-lemparin gitu. Set. Heeh. Jadi kayak jaringnya maksudnya. Iya, gue emang Kreatif. apa ya, suka ngayal. Suka ngayal. Untung tersalurkan dengan Tersalurkan benar. dengan benar. Kalau nggak halu dia, halu jatuhnya, ya kan? Oke. Oke. Kocak sih. Nah, satu lagi nih yang ngangkat nama lu banget di perfilman Indonesia ini adalah dari film. Oh, filosofi kopi. Sabar dong, kan gue yang mau ngomong. Kan di kopi. Dari film Filosofi Kopi. Heeh. Nah, ceritain dong bang pengalaman seru lo waktu bikin film itu. Yes. Wah, pengalaman serunya itu pertama kali apa ya? Dulu gua awalnya main film Filosofi Kopi tuh kan gua kebetulan produser juga di situ. Oh, udah jadi produser dulu Bang ya? Iya, karena film pertama gua dulu Cahaya dari Timur. Oke, Sama sih. Angga di Masa Songko. Terus pada saat itu Angga ngajakin gue untuk bikin next project Filosofi Kopi. Dan lu langsung in Dari- charge di situ. Dari cerita pendeknya Dewi Lestari. Oh, itu tuh iya, cerita kan pendek dari, ya, bener. dari Awalnya cerita cerpen pendeknya Dewi pendek. Lestari. Nah, terus Filosofi Kopi tuh prosesnya sangat panjang. Mulai gue belajar ke perkebunan kopi, gue belajar sama petani langsung, Iya. gue sekolah barista. Oh, Habis itu gue magang di beberapa coffee shop. magang Bang. Magang. Jadi anak Gua- magang. Ini gue kasih apa maksudnya, gue bikin surat bahwa gue mau Anjir. Mau- Anjir, kok jadi kok magang Jon? itu tahun 2012 di Oke. Bali waktu itu. Di Bali. Oke. Jadi gue serve, gue bikin kopi apa segala macam, terus minta notes dari pengunjung, kopinya kurang apa segala macam. Terus tahun 2014 baru mulai syuting. Jadi itu melalui proses yang 2 panjang. tahun ya Bang ya? Jadi emang lu eager to learn bener-bener tentang si kopi itu ya? Lo udah main kopi belum? Udah deh. Belum tahun segitu belum kan? Udah sih gue. Udah. Tapi gue di situ posisi mas penikmat. Jadi gue belum ngebrew sendiri gitu. Oke.
Itu gue lagi 2012, 2013 gue sempet di 115. Oh, gue tahu. tahu. Yang Gandaria. Gandaria. Iya, Ganji kan. Terus habis itu gue belajar di ABCD baru ABCD Pasar Santa ya. Jadi ketika, nah itu makanya gue bilang film itu proses yang lebih panjang karena gue nggak dapetin proses itu waktu di sinetron. Oh, iya. Oke. Nggak dapetin proses dari nol. Justru lo enjoy di situ ya? Enjoy banget. Dan gue penasaran deh Bang, waktu lo ngegarap si filosofi kopi ini sebelumnya itu lo emang udah mainan kopi atau lo memang belajar kopi Dari untuk nol. kepentingan peran filosofi Gue kopi? belajar kopi untuk kepentingan film. Filosofi Oke. kopi. Oke. Jadi kebetulan gue sama partner gue sama Angga sama Rio emang ketika kita bikin film filosofi kopi ini apa ya, yang visi kita itu adalah untuk memperkenalkan profesi barista. Profesi Iya. barista ya? Profesi barista itu benar-benar profesi yang sangat seksi, yang sangat cool dulu Dan dulunya adalah underrated ya. dan orang-orang di Indonesia nggak ada yang tahu. Dulu mereka tahunya itu hanya bartender. Oh, oke Iya, ya. kasir. betul. Nggak ada yang Iya. tahu ada profesi yang keren namanya barista. Wis. Jadi ya udah kita menceritakan itu di tahun 2015 akhirnya kita rilis filmnya. Misinya itu dan untuk membawa kopi Indonesia. Karena kalau kita ke Melbourne, ke Tokyo, kemana banyak kopinya. Binnya dari beberapa kita dari semua ya. beberapa bins dari Indonesia. Oh, Kenapa kita nggak Gak lu blow up gitu. nggak blow up gitu? Kita punya film. Punya komoditasnya Ya, juga. Penasaran gue Bang, kenapa lu pilih Bali sebagai tempat lu belajar untuk bikin kopi? Bali. Yes. Yang pertama kebetulan gue punya koneksi di sana, teman-teman gue. Oke. Dia punya coffee shop di situ, kenalannya lah, kenalan Oke. teman gue. Ya udah akhirnya gua kirim surat tapi benar-benar gue mau magang. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya nggak apa. Cari tempat Lu lain. masih ada pikiran gitu Iya. ya? Gue diterima nggak ya? Soalnya kan gue ada basic barista. Iya sih. Iya kan? Bener. Bener juga sih. Apalagi mereka juga lumayan heavy. Iya. Gue nyari tempat yang iya, lumayan iya. heavy tuh Bener, supaya bener, gue bener. Iya. bisa nggak. Cepet jadinya ya pengennya ya. Iya. Gue tuh ngira gara-gara Putri orang Bali Jon. Jangan-jangan sekalian, ya kan? Enggak. Gue belum ternyata. ketemu Putri waktu itu. Oh belum ya? Belum. Oke. Beda ya, gue tuh Tapi kira bakal kaku loh. Iya. Santuy banget. santuy kayak anak pantuy ya kan Asik. bajunya Bajunya baju asik. pantuy. Iya gitu. Pantuy. Tapi menurut gua tujuan lo untuk memblow up kopi Indonesia melalui filosofi kopi itu berhasil banget loh. Oh Karena iya, setuju gue, setelah setuju si gue. filosofi kopi 1, filosofi kopi Dua. 2, kemudian tuh memang bener-bener langsung Bermunculan. menjamur Iya. kopi-kopi lokal yang dulunya orang just proud dengan minum Starbucks. kopi Oh, oke, franchise sorry. yang mahal Yang mahal abis itu. itu. Kopi Emang Sultan itu kita pengennya gitu karena kan kalau kita lihat kopi di kopi industri nih sekarang kan kita kan saling merangkul. Semakin banyak kopi, semakin banyak tempat kopi ya semakin mengedukasi masyarakat untuk Iya, bagaimana betul, cara betul. meminum kopi yang Baik bagaimana dan cara benar. menikmati kopi menikmati. Iya sih. dan semakin menguntungkan untuk industri itu tersebut Yes. gitu Petani. ya. Paling penting kan kita memajukan kopi lokal, petaninya, Iya. siapa orang di belakang kayak Benar, gitu benar, kan. benar. Emang dari awal misinya kan kayak gitu. Oke. Saling menggandeng lah. Oke. Nah, Dan itulah yang melahirkan banyak pendekar-pendekar kopi pendekar sekarang ya. kopi. Kita Kalau mau pendekar ini tuh kok kocak tuh. Paling lucu. pendekar kopi. Suka ngakak ya. Kita mau balik lagi nih Bang, kan tadi kita ngomongin awalnya lo berkarir sebagai cover boy, kemudian Iya. lo banting setir ke dunia seni peran dari sinetron terus ke film. Nah, kita mau tahu nih Bang, kira-kira motivasi lo tuh sebenarnya apa? Selain karena tadi lo sebelum tidur dikasih film dulu sama si bokap lo. Cuan ye. apakah cuan ataukah ada something else gitu Bang? Motivasi lo untuk mendalami seni peran sampai akhirnya lo dapet piala pemeran utama pria terbaik dari FFI tahun 2014. 14. Gua googling tadi. Karena gua mau jawab. Iya. Apa tuh, ya? Bang, kira-kira? Ya balik lagi itu passion. Menurut gua aktor bukan tempat gua nyari uang. Itu Aktor passion adalah lo ya? perjalanan hidup menurut gua. Karena journey. Gua nggak akan bisa jadi barista kalau gua nggak jadi aktor. Oh, oke. Gue nggak bisa belajar jadi sniper kalau gue nggak jadi aktor. Anjay. Waktu di peran gue jadi di Foxtrot Iya. City, Iya, Foxtrot City. gue nggak akan bisa jadi macam-macam yang gue dapat sekarang ini adalah perjalanan yang gue dapat dari dunia keaktoran. Oke. Yang gue cari uang ya dari bisnis gue yang lain. Oke.
Jadi aktor itu bukan tempat untuk mencari Nggak, uang. aktor itu menurut gua sebuah perjalanan menurut gua. Journey. Karena emang passion gua ada di situ. Karena gila. setiap kali gua menghidupkan satu peran itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan balik lagi waktu itu kan nggak akan pernah diulang. Iya. Sebisa mungkin waktu yang gua gunakan itu ya bisa bermanfaat buat gua, buat orang-orang juga. Benar. Kayak gitu. Gue jadi bisa tahu kopi karena aktor. Gue bisa tahu gimana cara hidup. Gue bisa tahu sejarah dulu waktu gue bisa jadi orang Ambon. Dan gue bisa diangkat jadi duta pariwisata Ambon ketika gue main film Saya dari Timur. Gue bisa tahu apa yang mereka alamin ketika gue observasi peran di sana. Gue bisa tahu dulu kan ada konflik di Maluku kan. Konflik yang berkepanjangan antara Muslim dan Kristen seperti apa dan akhirnya bagaimana mereka bersatu dari hal dari seperti situ itu ya. Berarti bisa diibaratkan ya. Misalnya nih seorang Chico Jericho, ini aktor sebagai jembatannya ke hidupnya. Iya nggak sih? Soalnya kan dia learn something new gara-gara itu. Iya. Gila, deep banget bang. Tepuk tangan dulu bro. Asik. Hampir salah pencet, nanti wow. Penonton bayarannya mana? Penonton bayaran ini. Gitu. Oke, cukup penonton bayaran. Oke bang, so you enjoy being on one role to another role. Jadi satu peran ke peran yang lainnya. Lu kayak tadi bilang, gue bisa jadi barista, gue bisa jadi sniper, dan you will keep on doing that. Lu pernah kepikiran gak sih kayak gue kayaknya retire jadi aktor di umur segini gitu? Atau emang lu tetap ada eager to learn more, atau lu masih ada peran apa yang selama ini belum pernah lu coba dan lu pengen banget pegang peran itu? Pengen banget sih, gue masih kayak di sini masih asik di dunia film, masih enjoy gitu dan gue belum kepikiran untuk kapan gue retire. Iya, retire. Kayak gitu. Peran apa yang masih pengen banget? Banyak banget. Gila. Yang paling The most. Banget. Yang paling. Yang paling apa ya? Gue sekarang lagi, karena kemarin gue nyobain film action, gue lagi pengen ke next movie gue nih action lagi. Kebetulan juga gue lagi develop. Oh, sekarang lagi develop Gue juga. lagi develop sendiri filosofi kopi yang ketiga. Oh, Serius bang? Iya. gue pikir gak akan ada yang ketiga. Iya makanya. Oke. Itu kapan bang? Kira-kira? So far sih proyeksinya sih kita di bulan September. Wih, September. nantikan ya. Nanti kan. Di bulan September syutingnya. Iya, oke, tapi berarti kan mulainya. akan kelarnya kayak mungkin ya sekitar setahun 2 tahun lagi? Tahun depan. Tahun depan ya, 2021 berarti. Kita udah dapat tanggal rilisnya Wis, gila. Wow. di awal tahun depan, tapi masih belum bisa di-share. Oh, lo semua pecinta kopi harus nonton. Awas aja lo gak nonton. Oke, sekarang kita masuk ke ini nih bang. Kita ngomongin hype. Oke. After pandemic itu kan seperti yang kita udah bilang di awal-awal tadi, yang lagi hype banget itu kan tren sepedaan. Masih kan pandemik sekarang? Masih pandemik. Oh masih ya? Masih pandemik, Jang. Oh masih? Masih pandemik. Oh saya suka lupa. Terus New normal ya. Nah, Gue gua kan ada juga normal-normalnya. Iya. ya kayak gini aja biasa padahal ya. Iya. Ya moga-moga kita semua sembuh ya. Maksudnya Amin. sehat terus. Pulih lah semuanya. Pulih semua pulih. Nah, gue tuh kan, kita nih berdua juga udah liat di IG lo nih kan, lo lagi getolnya sepedaan banget nih. Nah, tapi kita tuh pengen tahu nih, lo tuh ikutin tren jadi lo sepedaan atau sebelumnya lo udah sepedaan? Biar keren Gue gitu. jualan sepeda. Iya, atau lo jualan sepeda ya? Kalau jualan sepeda, kalau gue nggak sepedaan nggak asik dong. Asik. Berarti memang lo udah sepedaan dulu sebelumnya nih ya? Tapi emang karena sebelum pandemik, emang gue kolaborasi sama Elemen Bike, mau keluarin sepeda lipat edisi filosofi kopi. Oke. Ketika sepedanya rilis, nggak lama kemudian pandemik. Dan Oke. itu kayak seakan-akan pas banget gitu ya, Pak. Gimana? Timingnya ya. Ya gimana ya? Ya kayak ketika pandemik, orang-orang kan berbondong-bondong nih, lagi pada sepedaan semua kan. Betul. Di satu sisi ya usaha gue juga emang kebetulan ya ngalamin Turun naik. semua Pasti usaha semua. kan. Iya sih. Tapi karena gue join sama si sepedaan ini, akhirnya gue bisa bayar THR dan bisa gaji karyawan. Wih gila, dan alhamdulillah ya. dan nggak mencat pegawai. Wis, keren abis. Emang Thanks, sangat sih. memberkati persepedaan ini. ya itu. Oke. Dan Kayak lo gitu juga ini sih. bang, apa maksudnya lo mendalami kalau gua mesti sepedaan tuh gua mesti tahu rulesnya lah atau segala macamnya gitu. Pastilah, yang Pasti paling ya. penting kan rulesnya kan, gimana caranya Pakai nggak- helm lah. apalagi
di situasi pandemi kayak gini, Iya. masker, helm, terus tata caranya gimana Buat kalau mau jaga, belok. jaga jaraknya. jarak, gimana cara bersepeda yang baik, dan benar. ada aba-abanya juga. Oke, berarti lo nggak yang asal-asalan gitu kan? Nggak asal-asalan mencelakakan orang. Benar. Udah. Jangan kayak jamet dong. Jamet apa tuh? Jauh metal. Nggak boleh. Oke Bang, selain lo sepedaan nih, kemarin selama stay at home Oh iya, tuh- stay at home. Iya, kan lama tuh kemarin sempet Lumayan kan. kan? 3-4 bulanan lah ya 3-4 kita stay at home ya. bulanan, udah mulai ngobrol sama tumbuh-tumbuhan gue kemarin. Iya, gue juga. Iya kan kayak "Hai, Coba-coba hidroponik iya. gitu-gitu. Kayak, hai bayam, tumbuhlah kamu gitu kan. Hidroponik. Nah, selain lu ngobrol sama tumbuh-tumbuhan, lu ngapain aja Bang selama stay at home? Pasti main sama anak. Oh, Iya. sama Suri Ada ya? aja deh, iya nyanyi-nyanyi lagu Udah bisa anak. ngapain sih dia? Udah bisa apa ya? Udah ngomong juga udah lumayan banyak Iya, kata-katanya tuh. udah ceriwis gitu Dia ya. udah diajak ngobrol tuh udah Antusias udah gitu bawel. kan. Udah bawel. Udah bawel lumayan. Gila ya. Terus Lumayan. ngapain lagi ya? Work from home. Work from Terus Bikin video di Instagram tuh yang bareng teman-teman lo. Oh iya. Yang mana? Yang tonjok-tonjokan. Oh iya, benar. Tusuk-tusukan garpu gue lihat. Iya itu bikin video itu. Itu Apa namanya project-project sih? iseng ya? Boss Beach Challenge. Iya, Boss Beach Beach Challenge. Challenge. Terus apa lagi ya? Melihara burung buat Suri. Oh iya. Karena dia lagi suka burung. Nyari burung merpati. Oh, Terus oke. Lucu jadi sih. sekarang rumah gue penuh, ada burung, ada kucing, ada anjing. Semua dia yang suka. Anjingnya 2. Ya gue juga suka anjing. Oh, oke. Gue pelihara anjing juga. Yang satu adopsi. Beda ya. Gue dulu waktu Sedap. kecil mainannya ayam warna-warni yang 1.000 perak. Dicuci hilang lagi Iya, warnanya. dicuci luntur. Gue dulu pernah tuh beli anjing di mana dulu, di daerah Jakarta Pusat tuh, Jalan Cimahi. Oh, Pulang Cimahi, sekolah ya, SD. pet shop. Bilangnya Dalmatian, pas dimandiin hilang total. Putih. Anjing kampung. Iya, bener. Warnanya total lucu kan? Iya, Iya, begitu iya, di bener-bener. apa cuci? Dicuci kok hilang hitamnya. Tipu lu, Bang. Ditipu hilang. Selesai dah. Oke. Jadi banyak banget hal-hal yang lo lakuin ya ternyata ya. Nah, kalau lo selama stay at home di mana? Di rumah. Bagian rumah itu yang paling lo suka dan paling lama lo habisin waktunya di mana, Bang? Di meja makan atau di ruangan keluarga? Di kamar sih. Di kamar. Di kamar. Oh, Ya bareng kan sama tadi nonton tidur. Oh iya, bener. Kerja juga bisa sambil di kamar, Betul. sambil main-main sama anak, sama istri. Oh, kirain gue lo kayak punya satu ruangan spesifik yang memang lo suka banget gitu. Berarti kamar ya? Di kamar sih udah. Ada sih satu ruangan tapi ya kebetulan ada yang kerja juga di situ. Oh, oke. Jadi iya. Jadi kayak campur-campur lah ya. Berarti Asik nih. dari jawaban lu gue bisa ngeliat kayak lu family minded ya. Family banget. man gitu Family kan. man. Nah, dan as you always say, time is very important gitu kan. Kayak di awal-awal tadi ya dibilang. Dan maksudnya gimana sih, seberapa penting sih waktu itu buat lo, dan gimana sih cara lo tuh ngebagi waktu dengan kesibukan lo, dengan istri kerjaan lo. lo, dan masih bisa beliin burung merpati Putri kan, dan masih bisa ngobrol juga quality time sama Putri gitu. Yes. Nah, sebenarnya di tahun ini nih gue sama Putri tuh punya kesibukan. Kayak udah mau mulai produksi film, tapi karena pandemi semuanya mundur. Iya, Semuanya mundur. Dan kemarin ini pada saat PSBB Aha. lockdown kan, kita Yes. semuanya di rumah, ya itu gue ya nggak menyia-nyiakan waktu gue untuk quality time sebelum ya gue sama kembali sibuk lagi. Ya kayak sekarang Putri juga udah pelan-pelan udah persiapan film, udah mulai film sibuk juga. lagi ya? Iya. Dengan protokol new normal ini lah. Iya sih. So, love hate relationship dong. Apa tuh? Either mau dapat kerjaan lagi, tapi waktunya berkurang lagi gitu. Ya, nggak ya, sih? ya kayak gitu, tapi ya balik lagi. Ya Harus berjalan sih. apa ya, jangan disia-siain Iya. apa yang ada di, Benar. nikmatin aja. Kita mau main nih, Bang. Mau main sebuah game nih. Kalau misalnya kita sebutin satu kata, gue mau tahu Game ini respon lo asik, apa. asik Oke, banget oke, game oke, ini, oke, sumpah. 3, 2, 1. LRT City. 0 kilometer to the future. Wih. Lihat di depannya. Kan gue bikin ini seriesnya. Iya. Udah nonton belum? Udah. Gua di jalan ya. Gua di jalan. Kenapa itu, Bang? Kenapa itu yang nyantol di otak lo ketika gua sama Caca bilang LRT City?
Menurut gue apa ya? Ini dari tempatnya, dari beberapa titik lokasinya LRT City dan fasilitas yang dikasih sama LRT City menurut gue cukup memenuhi untuk apa ya, keluarga modern kayak kita nih. Kita kan keluarga modern nih. Masih modern. Oh iya dong. Apa aja kan ada kan, ketika kita ada apartemen, di bawahnya situ ada salon, mixed use ya, ada jadi. supermarket, ada ya memenuhi, taman. Ya taman buat olahraga juga ada. Betul. Terus ada transportasinya paling penting. Ada LRT-nya. LRT-nya kan. Bener. Kemana-mana juga udah ada di beberapa titik. Bener sih. 0 kilometer to To the future. Karena memang that's how we live in the future. Gila, cepat, serba cepat. Iya, serba cepat, serba praktis gitu kan. Kayak ngapain lo habisin waktu di jalan kalau lu bisa lu bisa ngerasain itu serba praktis, serba bisa melakukan apapun di rumah ketika lockdown gak sih? Oh iya, sebenarnya. Lu bisa meeting, lu bisa iya. preparation film di rumah, lu nggak harus ketemu semuanya pakai Zoom. Bener. Tapi karena itu juga jadwal meeting jadi bertambah. Bener nggak? even Sabtu Minggu nggak sih? Iya, Sabtu Minggu dan nggak ada jeda akhirnya. Nggak ada jeda. Cuma tinggal pencet, klik link. Kalau dulu kan, kalau ketemu dulu, break dulu, jalan dulu ke ruangan lain. Sehari bisa ada batas ya prosesnya paling dulu. Masih ada rehatnya lah ya. Oh ini Kalau cuma tinggal link. Abis ini gitu nggak sih? Pusing kan? Dan waktu itu gue sempat lupa Sabtu Minggu kayak. Sama. Iya. Oh meeting. Oh ya emang ini hari apa sih gitu. Baru lah Minggu gitu. Minggu-minggu juga akhirnya digunain kan. Karena no boundaries. Oke, so now deskripsikan Chico Jericho yang tadi penuh filosofis. Asik. 3 kata. Dalam 3 kata. Cepat. Apa ya? Family man. 1. Oke, 1. Suka olahraga. 2. Suka makan. Balance sih. Balance. Dan tiga-tiganya relate. 3 ya. Kalau kumpul keluarga ngapain? Makan. Nah, habis makan olahraga, balance. Dan kenapa lo pilih kata family man sebagai kata yang bisa merepresentasikan diri lo banget, Bang? Karena disebut pertama kali tuh. Emang dari sebelum gue nikah, gue pasti menomorsatukan keluarga. Serius lo, Bang? Tapi lo sering Sampai main sama sekarang. temen-temen lo kan padahal? Ya, iya. Tapi tetep ya balik lagi ya kalau keluarga calling. Iya dong. Iya. Family Karena- comes first ya. Iya Karena dong. gini, kalau gue denger cerita dari lu nyolong motor security tadi, ya kan? Orang-orang bakalan mikir, nih bocah rebel Iya. Nih bocah kagak nurut sama maknya gitu Tuh kan. biasanya kalau bungsu biasanya nurut banget. Iya. nggak sih? Rebel without a cause. Wes. Wede. Boleh. Mak, gue rebel without a cause. Oke, so guys, barusan kita udah ngobrol-ngobrol santuy bareng Bang Chico Jericho. the one and only. Ternyata emang santuy kayak di pantuy sesuai sama bajunya. Dan sekarang gak kerasa it's the end of the segment. Yes. Oops. Dan seperti biasa, tapi Kita joget dulu kan? joget dulu. Walaupun gak ada lagunya ya. So guys, that's all from LRTZen Podcast. See you on another episode. And don't forget to live up your life. Oke, Bang. Thank you banget. Thank you, Bang. Nah, kita masuk ke